Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk boleh datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan kita. Kau sungguh indah tiada taranya.
setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Lagi sama-sama kita renungkan pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasa, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. siapakah kami Tuhan, Glory, hanya orang
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Kami boleh bangun dari setiap peristirahatan kami Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam setiap hidup kami. Kasih karunia-Mu yang begitu sungguh-sungguh nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, selain kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh terus layak di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh terus layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Bila Tuhan boleh melawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, Tuhan boleh terus nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Baik itu Tuhan, khususnya kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada. Berdoa untuk setiap organisasi-organisasi yang ada, khususnya PPDI Tuhan. Berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada, dimanapun Tuhan taruh, dimanapun Tuhan tempatkan, baik itu di kota, daerah, pedalaman, sampai pada pelosok Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai, Tuhan boleh terus melawat setiap umat-umat-Mu yang ada.
Biarlah setiap umat-umat Tuhan boleh terus memiliki iman percaya akan Engkau. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang datang boleh berbondong-bondong untuk boleh mencari nama Tuhan, dan mereka boleh mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat bagi kami semuanya, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Untuk itu Tuhan, khususnya kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini, GPDI Philadelphia yang ada Tuhan. Kalau boleh ada sampai saat ini, semua karena perlindungan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka. Tuhan boleh terus memberkati. Baik Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang mereka boleh hadapi dalam setiap pergumulan, permasalahan, Tuhan yang boleh turut campur tangan, Tuhan yang memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Mungkin Tuhan ada dari antara mereka yang dalam keadaan yang sakit, kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Engkau yang menjamah setiap kehidupan mereka, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh datang di tempat ini untuk boleh kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan berdoa untuk setiap wadah-wadah yang ada, baik itu kaum wanita, kaum pria, kaum keluarga muda, pemuda remaja Tuhan, sekolah minggu yang ada Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui setiap wadah-wadah ini Tuhan, kami setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami setiap umat-umat-Mu boleh terus mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa untuk Ibu Gembala kami yang ada Tuhan di usia yang lanjut, Tuhan boleh terus memberkati, Tuhan boleh terus memberikan kesehatan, kekuatan yang penuh daripada Engkau ya Bapa. Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk memberitakan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau kemanapun Engkau bawa hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, biarlah kami yakin dan percaya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat kita boleh berkumpul kembali dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kalau Bapak Saudara yang baru bergabung hari-hari ini, saya kembali jelaskan bahwa kita akan mulai pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai dari Matius sampai Wahyu, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan memulai dari Amsal dulu. Dan sudah beberapa minggu kita berseri ya, membaca secara berurutan dari kitab Amsal ini, dan kita sudah sampai di Amsal yang pasal ke-12. Dan biasanya kita baca dari hari ke hari itu bukan per pasal, karena mungkin terlalu panjang ya Bapak Saudara, tapi kita akan belajar membaca kebenaran firman Tuhan dari satu perikop demi perikop. Mungkin ada satu perikop yang panjang, saya potong jadi dua untuk kita memahami lebih detail, lebih paham secara mendalam kebenaran firman Tuhan. Tidak dibaca asal kata sampai lalu gitu saja ya Bapak Saudara, tapi kita boleh memahami lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang diajarkan dari kitab-kitab Amsal ini Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah sampai di pembacaan Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Kita akan mulai hari ini di ayat yang ke-18 sampai yang ke-28. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 sampai selesai. Ada orang yang lancang mulutnya
seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetapi untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh kebencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyatakan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terhadap hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut. Puji nama Tuhan, kita sudah melihat ya, dari Amsal-Amsal ini sangat luar biasa. Dikatakan di dalam Amsal bahwa kita akan melihat ayat per ayat, Bapak Saudara, secara eksposisi. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kita lihat di sini bahwa setiap orang yang memiliki lidah lancang, lidah yang selalu mengeluarkan perkataan negatif, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang menusuk orang dari belakang, perkataan gosip dan lain, fitnah dan lain sebagainya, itu seperti tikaman pedang yang dapat membunuh karakter orang lain. Jangan kira Bapak Saudara membunuh itu hanya sekedar membunuh secara fisik. Sekarang banyak sekali orang-orang yang mampu melakukan pembunuhan secara mental, pembunuhan karakter, sehingga banyak orang mungkin karena hate comment mereka mengalami depresi, sehingga penyakit secara mental bahkan sampai ke jasmani itu dapat terjadi. Bahkan ada orang-orang mungkin ya yang kita tahu, artis-artis di luar negeri ya, sampai bunuh diri karena apa? Tidak tahan dengan hate comment atau ujaran kebencian melalui sosial media, komentar-komentar yang buruk. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, ditusukkan, sakit, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita orang percaya tentunya tidak boleh melakukan ini, tapi melakukan kontras di ayat 18 ini. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mengeluarkan lidah kesembuhan ini, Bapak Saudara? Lidah-lidah bijaksana yang membangkitkan semangat orang lain, yang memupuk anak-anak supaya belajar rajin, memupuk anak-anak tentang kasih sayang, menyembuhkan kelukaan dari anak-anak, sakit penyakit anak sakit hati dari anak-anak, atau orang-orang di sekeliling yang penuh dengan kepahitan, Bapak Saudara. Ataukah kita memilih menjadi orang-orang yang lancang mulutnya? Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kita lihat perbandingan yang luar biasa. Orang yang benar tentu mempunyai gaya hidup yang mengatakan kebenaran, sehingga itu tetap untuk selama-lamanya, bicara tentang kekekalan. Tapi lidah orang dusta adalah ciri gaya hidup orang yang hanya sekejap mata, tinggal sementara di dunia, tapi setelah lalu meninggal tidak ada artinya, tidak sampai kekekalan, Bapak Saudara. Dan tipu daya ada di dalam hati orang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang yang hidup dalam penipuan, orang dalam kejahatan, selalu hatinya itu tidak baik, selalu ada tipu daya dalam hatinya. Tetapi orang percaya seharusnya selalu hidup dalam nasihat kesejahteraan, sehingga sukacita selalu ada dalam kehidupan mereka. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kita melihat mungkin tidak secara fisik terjadi, orang itu kok hidupnya nggak benar, hidupnya suka nipu, tapi nggak mati-mati gitu ya, mungkin hidupnya seakan-akan kita lihat enak, Bapak. Jangan sampai kita terpeleset. Jangan kita sampai menganggap ini kebenaran ya.
Kalau kita melihat di Mazmur 73, Asaf hampir jatuh karena melihat kenapa Tuhan orang fasik itu gemuk-gemuk, tetapi orang seperti kami, orang benar, ya hidup dalam kesengsaraan. Tidak, Bapak Saudara. Pada akhirnya Tuhan akan mengadakan pengadilan yang sesuai dengan orang fasik. Mereka akan jatuh, ya. Mereka akan ditimpa oleh bencana selama-lamanya. Sedang kita, Bapak Saudara, akan menerima senantiasa sukacita. Tidak ada bencana, ya. Tidak ada celaka, Bapak Saudara, di kekekalan nanti. Di ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Hari-hari ini sangat susah cari orang yang setia, Bapak Saudara. Orang hanya baik banyak, tetapi setia, siapa yang menemukannya? Ini dikatakan di Amsal lain juga, Bapak Saudara. Ya, sehingga biarlah kita menjadi pribadi yang setia, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Ya, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Ya, banyak orang bijak itu malah menyembunyikan pengetahuannya. Dia menjaga perkataannya, menjaga kelakuannya, tidak suka pamer, Bapak Saudara. Tetapi orang yang bebal, dia suka menyeru-nyerukan, banyak bicara, bahkan banyak melakukan gosip mungkin, ya, menyerukan kebodohannya, ya. Tetapi Bapak Saudara, kalau kita belajar selanjutnya, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang sungguh-sungguh belajar dengan rajin, bekerja dengan rajin, dia akan timbul suatu perkembangan sehingga dia bisa memiliki kuasa yang lebih besar. Tapi orang-orang yang malas, dia selalu bekerja terpaksa, bekerja tidak sungguh-sungguh, bekerja lalu saja, dan tidak mendapat berkat daripada Tuhan tentunya, ya. Sehingga kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bapak Saudara, kita khawatir, nggak khawatir, itu tidak mengurangi masalah kita. Sehingga biarlah kita nggak berkhawatir, Bapak Saudara. Tetap bersukacita karena ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang baik di dalam rencana Tuhan, di dalam permasalahan kita. Ketika kita khawatir, Bapak Saudara, membuat kita bungkuk, dikatakan, ya, tidak menjadikan masalah berkurang ketika kita khawatir. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mengatakan perkataan yang baik, dan itu menjadikan gembira dalam hati. Bahkan kegembiraan dalam hati itu menjadi obat yang manjur buat setiap kita yang mungkin sakit, ya, yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan mental, Bapak Saudara. Dan ayat 26, arang benar mendapati tempat penggembalaannya, tapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terhadap hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Inilah nasihat-nasihat kehidupan di pasal yang ke-12, ya, dengan judul perikop di ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-10, maaf ya Saudara, kumpulan Amsal Salomo. Amsal yang begitu panjang, Bapak Saudara, bahkan bisa dikatakan sampai ayat yang panjang sekali nih, ya, satu perikop, Bapak Saudara. Kumpulan hikmat-hikmat dari Salomo sampai pasal yang ke-22 ayat 16. Panjang sekali satu perikop dengan segudang perkataan yang mungkin saya boleh katakan kata mutiara buat setiap kita. Sehingga marilah kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Koreksi jalan kita yang lalu, dan kita perbaiki jalan kita yang ke depan. Semoga di sepanjang hari ini, di hari pertama di minggu yang pertama di bulan Februari ini, kita boleh berjalan bersama firman Tuhan, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, menjaga tingkah laku, sampai menjaga hati kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, ya.
dan kita memahami di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Kehidupan di dalam Kristus Yesus adalah kehidupan, karya Kristus di dalam kita adalah kehidupan yang memancarkan terang kasih-Nya Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan biarlah menjadi hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Bekerja, belajar, ya apapun yang kita lakukan sekarang Bapak Saudara, ya biarlah itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya kalau di Kolose katakan apapun yang kau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Saya katakan melayani tidak hanya di dalam gereja, tapi dalam mimbar, di atas mimbar, ya, tapi di dalam setiap aspek hidup kita yang terdalam, yang kecil sekalipun, di keluarga, di pekerjaan, di studi Bapak Saudara, di manapun Bapak Saudara berada, ya itu merupakan pelayanan, berikan yang terbaik, sama seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami sama-sama mengucap syukur buat hari yang Kau berikan, buat pagi yang Kau berikan, istirahat yang baik dalam malam kami Tuhan. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat, kuat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu, menaikkan segala permohonan doa kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Amsal-Amsal Salomo. Kami akan sama-sama belajar. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Inang yang ada di rumah sakit, untuk Sukajung yang ada di rumah mempersiapkan untuk operasi di minggu-minggu ke depan, operasi tumor di otaknya Tuhan. Buat anak Yolanda yang ada di Surabaya, penyakit batu empedu, Bapak Selamat yang mengalami komplikasi di rumah, kiranya Tuhan menjamah. Bahkan anak Jeff yang sedang retak tangannya karena jatuh, kami berdoa bersatu hati jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bekerja, Tuhan kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang bekerja. Kami sebagai ciptaan hanya dapat memohon Tuhan, memohon di dalam kerendahan diri kami kepada Sang Pencipta, Sang Juru Penyembuh itu. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada saudara-saudara kekasih kami dalam iman ini, untuk disembuhkan, dipulihkan. Dan kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena rancangan kami bukan rancangan-Mu, tapi rancangan-Mu membawa damai sejahtera, penuh harapan, sukacita dalam kehidupan kami semua. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam beban berat, permasalahan demi permasalahan, cobaan, ujian yang mereka alami. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam otoritas Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan yang menyediakan dan tidak membiarkan anak cucu kami meminta-minta, tapi Tuhan yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Dan kami serahkan seluruh hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Di pagi ini saya ingatkan kembali, di besok pagi selanjutnya kita akan sama-sama kembali di jam 5 pagi untuk berdoa, bersaat teduh. Bapak Saudara, biarlah terus siapkan ya hati saudara, waktu saudara untuk bersaat teduh, menenangkan hati, menenangkan jiwa, dan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Kalau ada yang rindu untuk dibantu doa, dalam doa Bapak Saudara bisa tulis di komentar, atau bisa kirim direct message atau DM lewat
lewat Instagram kita di GPDI Philadelphia Ambulu, atau di Facebook, di grup Facebook GPDI Philadelphia Ambulu. Bisa Facebook saya ke messenger ya, lewat ke saya Yosua Semiring Meliala di dalam Facebook, atau di WhatsApp Bapak Saudara 081 233 0685 ya, atau di sekretariat WhatsApp di GPDI Philadelphia Ambulu, atau ada konseling Bapak Saudara bisa datang kemari di GPDI Philadelphia Ambulu, Jalan Ayani 54 Ambulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara bisa pencet like dan subscribe. Bapak Saudara jangan lupa supaya menikmati konten-konten selanjutnya di pagi yang indah dan ibadah-ibadah yang disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.